Saya ulangi pesan beliau. Sebelum ada perang Yaman, beliau sudah mengatakan hadzi ma'had satu gelak. Pondok ini akan ditutup dan kalian tidak akan pernah mendengar lagi nama habaib. Saya ingatkan lagi, ini akhir zaman. Para habaib akan dipanggil sama Allah. Saya ulangi lagi ini. Mumpung para habaib, para ulama masih ada di depan kita, jangan jauh-jauh dari mereka. Ini detik-detik para habaib, para kiai, para ulama akan diambil oleh Allah. Ini pesan terakhir, pikirkan baik-baik. Ini saya ngomong bukan asal ngomong. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dekatkan diri dengan majelis taklim. Dekatkan diri dengan majlisul khair, majelis sholawat, majelis rotib. Dekatkan diri kita dengan mereka, karena mereka segera diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kesempatan waktu yang ada kita diberi hidayah oleh Allah untuk dekat dengan majelis khair. Bukan orang Islam, cuman menyatakan dirinya Islam. Kalau memang nanti tertangkap, makanya sejauh-jauh hari sudah saya sampaikan, jauh-jauh hari. Nanti kalau ada bentar lagi ini ada teroris, wah tenan toh. Nanti yang disalahkan apa? Jubah. Yang disalahkan siapa? Cadar. Yang disalahkan siapa? Islam. Islam lagi disalah-salahkan, cadar lagi, masjid lagi. Ini sungguh keterlaluan yang semacam ini. Benar-benar tidak relevan. Jadi kita sebagai umat Islam menahan diri. Puluhan bahkan hampir ratusan WA yang masuk dengan chat pribadi ke tempat saya, tanya apa yang harus kita lakukan ini. Maka saya jawab, kita tidak usah merespon. Kita nunggu kabar resmi dari pemerintah. Kita percayakan segala sesuatunya kepada aparatur pemerintah, polisi dan TNI. Serahkan sepenuhnya kepada polisi dan TNI. Kita lihat bagaimana nanti hasilnya, dan tentunya kami pasti akan dilibatkan untuk berpikir. Kami akan dilibatkan untuk melihat secara jelas. Makanya segala sesuatu itu harus transparan. Saya sering mengatakan 3 pilar ini, saya tidak tahu ideologi dari mana, saya nggak paham ini 3 pilar ini. Polisi, TNI, dan pejabat pemerintahan. Lah tokoh ulama dikemanakan ini? Tokoh agama dikemanakan? Tokoh agama, saya berbicara di sini bukan harus orang Islam, tidak. Kalau di Papua, libatkan para pendeta. Libatkan mereka ketika di Bali orang-orang Hindu, tokoh-tokoh agama Hindu, libatkan mereka, jangan 3 pilar. Kalau sudah seperti ini baru gimana ini menurut Pak Kiai, gimana menurut Pak Ustadz, telat. Makanya ideologi ini harus disembuhkan ini. Kalau terus-terusan seperti ini, maka tidak akan mencapai kesuksesan dalam bernegara. Makanya politik kalau sudah mau dipisahkan dengan agama, ya kayak gini nih modelnya. Di majelis ini kita mulai mencerdaskan masyarakat, memahamkan masyarakat. Jadi untuk memahami problematika yang ada di tengah-tengah kita saat ini, tiada lain adalah mengisi pikiran kita dengan ilmunya Nabi Muhammad. Jadi jangan kita memikirkan sesuatu atau mengambil kesimpulan melalui media mainstream atau melalui medsos. Oh, ini pasti gara-gara ini, gara-gara cadar, gara-gara ini sekelompok orang Islam. Lah kok enak? Hah? Anda menuduh orang Islam, mesti ke orang Islam. Dan ini adalah aliran radikal. Mau tahu radikal yang sesungguhnya di negara kita? Radikal yang paling radikal, rajanya radikal itu para koruptor.
Koruptor itu juga perbuatan radikal itu, koruptor itu radikal sekali. Tapi tidak ada yang menyebutkan koruptor itu radikal, ada? Tidak ada. Itu orang yang koruptor, mau maling loh, kan maling itu aslinya. Makanya yang menyebabkan kondisi psikologis masyarakat ini tidak kuat itu karena kesulitan ekonomi, Pak. Kesulitan ekonomi, mereka lapar, dipengaruhi, ikut aliran radikal, dibiayai, disuruh ini dan itu, dikendalikan bisa, mereka dalam keadaan lapar kok. Lah kenapa bisa lapar? Ya karena banyaknya koruptor. Jadi kita kalau mengambil, menyembuhkan satu permasalahan, tidak cukup dengan satu masalah, bentuk tim. Bentuk tim, gimana caranya nangani teroris? Loh, teroris ini ada, kita harus cari apa sebab musababnya. Apa sebabnya teroris ini ada? Oh, karena pemahaman. Loh, pemahaman yang bagaimana? Mereka itu yang berhasil direkrut menjadi teroris, itu yang pertama mereka dari juhala, dari orang-orang bodoh yang tidak bisa berpikir jernih, yang tidak bisa berpikir seperti kita, tidak ada ilmunya. Maka pada akhirnya mereka bisa direkrut, mereka bisa dipengaruhi karena keadaan lapar, dan mereka bisa diprovokasi. Orang yang bisa diprovokasi dan diajak radikal, lihat, tidak ada dari kalangan orang yang berilmu dan tidak ada dari kalangan orang yang kaya. Ono wong duwe motor, punya mobil harga 10 miliar. Perhatikan ya, ada orang punya mobil harga 10 miliar, rumahnya harganya 50 miliar. Sugih. Ayo toh jak demo, gelem apa gak? Ayo Pak, kalau aku demo Pak, gelem? Ndak mungkin. Karena apa? Ekonominya kuat, perutnya kenyang. Jajal, utangnya akeh, bojo wis ngamuk terus, blonjoan kurang, bayar sekolah anak, SPP ini terlambat, listrik wis tit. Bocah gelut, ya berangkat sih model-model kayak gini. Ayo gelut, ayo. Wis sing mati aku to dhek. Nah ini. Makanya ini akar permasalahan ini ada pada ekonomi. Iki lek gak dipahami oleh orang-orang sing bertugas ki pekok lek jare wong ini. Ini sudah pada lapar semua nih, rakyat sudah pada lapar ini. Susahnya nggak tahu mereka. Menderita. Kok bingung teroris ngene segala macam, nggak dipikir. Itu para koruptor terus tangkapi semua itu. Kalau bisa dihukum mati mereka itu. Makanya orang-orang Cina itu betul. Koruptor telanjangnya ditembak di tengah masyarakat itu betul enggak model-model kayak begitu. Iki gak ngene Indonesia koruptor cengenges melambaikan tangan. Ngene wartawan. Iki piye to munggah mono. Yang menciptakan radikalisme ini yang model-model kayak begitu. Ilmu dipahami. Kita jangan membahas mereka mengerti atau belajar dari pemahaman yang salah. Ya jelas. Matongone datang ke mereka, kamu mau ikut saya? Kita mau terang-terangan ya, kamu mau ikut saya, nanti tak biayai keluargamu. Itu banyak kasus. Kalau kita mau terang-terangan, orang yang megang bom dan lain sebagainya, itu sudah tertekan ekonomi, Pak. Keluargamu tak jamin. Keluargamu pasti seneng, tapi syaratnya ledakan ini. Itu yang terjadi di negara-negara Suriah, di Irak ya. Saya kira di Indonesia kurang lebih seperti itulah. Itu orang-orang yang ekonominya carut marut, gak ada orang punya usaha mapan, punya perusahaan yang bagus, dia bisa ibadah dengan tenang, terus nggawa bom, wong gendeng lo gak gelem. Iki lo mercon cekelen, gelem lo gak?
Sampean tak opahi 100.000, gelem apa? Ndak mungkin tuh, akal sehat mana? Makanya seperti ISIS dan kalangan radikal ini terbentuknya karena ekonomi yang lemah, rusaknya ekonomi. Ini mulai ini negara kita dikacaukan ekonominya supaya bisa dikendalikan. Itu yang pertama, analisa pertama. Analisa kedua, ini memang kita sengaja mau diadu domba. Karena apa? Alam kita sudah mulai dieksploitasi. Kudu cerdas, kudu ngerti, Pak. Emas mulai disedot, emas diambil, pertambangan diambil, minyak diambil. Tapi sing dimusuhi cadar, sing dimusuhi jubah, sing dimusuhi Islam, sing dimusuhi Arab. Loh, aku loh heran. Kadang-kadang saya tuh berpikir ya, ada orang yang memusuhi Arab. Arab itu dimusuh-musuhi. Saya berpikir, apa sih salah wong Arab ini? Menjajah ya ora. Menjajah negara kita tidak. Mengeksploitasi alam kita juga tidak. Loh, kok bisa mereka seperti itu? Tiada lain, mereka mengajak kita memusuhi Arab karena Arab ini identik dengan Islam. Jadi di brainwash untuk sara. Iku kudu paham to gak iki? Iki lek kelas sarjono ketoke gak pas iki. Lek sarjana paham ya. Coba saya kasih materi yang seperti ini, rodok mantep titik. Mereka di brainwash piye carane musuhi ras Arab. Tujuannya adalah ingin menghinakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabinya nabi Arab. Al-Quran bahasa Arab, sembayang bahasa Arab. Ono tak sembayang Allah Maha Besar dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus diartikno pisan. Ndah nen kok rusak iki negara iki. Mangkane dadi musodik. Ngerti musodik? Sholat itu boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia agar kita bisa mengerti maknanya. Loh, ini sudah mulai brainwash. Ini bukan dia muncul tiba-tiba, tidak. Tetapi ini adalah hasil produk kader-kader para musuh negara kita. Makanya wong Islam kudu cerdas. Jangan kita mau diadu domba, jangan kita mau dihancurkan pikiran kita dengan sara. Sara itu sudah dihancurkan oleh Rasulullah. Dulu itu ada gobilah-gobilah. Ini Bani Hashim, ini Bani Kinanah, ini ada Bani Quraisy. Mereka itu bergobilah, bersuku-suku. Semua itu dihilangkan oleh Nabi Muhammad. Iki wong Arab, iki wong Jawa, iki wong Londo, iki wong Cina. Itu sudah dihilangkan sama Nabi Muhammad yang seperti itu. Tidak ada, semua itu sama di hadapan Allah. Kalau bahasa Indonesianya Bhinneka Tunggal Ika. Itu ajaran Nabi Muhammad. Jangan kita mengklaim itu adalah pemikiran seseorang, salah. Itu ajaran Islam itu. Yang mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan Pancasila, itu semua daripada pencetusnya adalah orang yang meneladani ilmunya Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengerti Islam itu pasti Pancasila. Orang yang mengerti Islam pasti dia mengerti toleransi. Jadi jangan mau kita dibodohi sama mereka. Kalau ini adalah orang Islam, tidak ada, Pak. Orang Islam yang ngebom, orang Islam tidak ada, mana ilmunya. Makanya beberapa saat yang lalu, saat kami bertemu dengan beberapa kader yang sudah dicetak untuk menjadi teroris. Kebetulan waktu itu saya sama grup 2 Kopassus. Saya ketemu sama mereka. Saya tanya, apa tujuan Anda? Saya jihad. Anda mau jihad? Iya, saya mau jihad. Jihad itu rukunnya apa? Loh, Anda mau jihad? Iya, jihad. Jihad itu rukunnya apa?
Jihad secara lughatan ada jihad secara syar'an. Apa maksudnya jihad? Tolah atau domblong, orang ngerti apa-apa. Lah ini apa jihad? Makanya kita itu sering kali mengerjakan sesuatu tapi tidak tahu. Tidak tahu. Kadang-kadang orang Islam sendiri ditanya, Anda beragama? Ya, saya beragama. Rukunnya agama itu apa? Anda beragama? Ya. Rukunnya agama itu apa? Orang ngerti. Ini loh permasalahan kita sekarang ini. Sudah kita lapar, ekonomi sulit, tidak punya ilmu. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis taklim agar kita tidak terprovokasi, agar kita benar-benar tidak salah dalam melangkah. Makanya rukunnya agama al-iman wal islam wal ihsan. Apa definisi Islam? Apa definisi iman? Apa definisi ihsan? Pengertiannya ihsan itu apa? Kalau sekarang ditambah lagi oleh Mujaddid fi hadhihi zaman, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, yang keempat ditambahkan lagi wa ilmu bi qiyamis sa'ah. Pengertian tentang masalah hari kiamat. Bagaimana kondisi alur pikir orang terakhir zaman hari kiamat, apa yang terjadi di hari kiamat. Makanya saya tidak heran mereka itu kalau berbicara seolah-olah tahu apa yang akan terjadi. Itu bukan kasyaf, bukan cuman diperlihatkan pandangan ghaib, disingkapkan tabir ghaib, tidak, itu ilmu, Pak. Seperti kita kalau ada anak kecil, coba perhatikan ya. Kalau ada anak kecil mau minta permen, ada anak kecil mau minta mainan atau mau minta permen, ngerayu dengan kita, bahasa basinya, apakah kita tidak tahu kalau dia pengen permen, kalau pengen mainan? Pak, itu gini-gini segala macam, bahasa basi anak kecil. Kita kan tahu, oh ini kepengen permen nih, model-model ini. Kita kan tahu, opo karpe kan ngerti. Nah, mereka para alim ulama juga tahu. Ini orang kalau sudah gelagatnya seperti ini, tindak tanduknya seperti ini arahnya mau ke sini nih. Usia ilmu mereka jauh lebih tua dari kita. Jadi tahu, bukan mereka kasaf, hijab terbuka, tidak. Seperti kita dengan anak kecil tadi. Jadi yang membedakan kita dengan anak kecil itu karena kedewasaan dalam berpikir atau tingkatan ilmu. Makanya para ulama itu mengerti apa yang terjadi, bukan karena cuman mereka memang dibersihkan mata hatinya dengan ainul basirah tadi, mereka juga mengerti ilmunya. Wa ilmu biqiyamis sa'ah, diantaranya adalah Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau sudah mengatakan, ini terakhir, penutupan terakhir, saya ulangi pesan beliau, sebelum ada perang Yaman, beliau sudah mengatakan hadhi ma'had satu gelak, pondok ini akan ditutup dan kalian tidak akan pernah mendengar lagi nama habaib. Saya ingatkan lagi, ini akhir zaman, para habaib akan dipanggil sama Allah. Saya ulangi lagi ini, mumpung para habaib, para ulama masih ada di depan kita, jangan jauh-jauh dari mereka. Ini detik-detik para habaib, para kiai, para ulama akan diambil oleh Allah. Ini pesan terakhir, pikirkan baik-baik. Ini saya ngomong bukan asal ngomong, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dekatkan diri dengan majelis taklim, dekatkan diri dengan majelisul khair, majelis sholawat, majelis rotib. Dekatkan diri kita dengan mereka, karena mereka segera diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kesempatan waktu yang ada kita diberi hidayah oleh Allah untuk dekat dengan majelis khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma baqi min sya'ban wa balighna ramadan wa aina 'ala siyam wa aina 'ala tilawatil Qur'an wa aina 'ala sholatit tarawih. Dan mudah-mudahan terakhir saya ucapkan ribuan maaf kepada segenap tetangga, segenap jamaah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan dan majelis ini tidak akan pernah diliburkan. Tetap pengajian hari Senin, tetapi sore setiap hari Senin tetap kita ngaji,
tidak libur. Kalau kita katakan libur, tidak ada pernah libur untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad. Jadi setiap hari Senin kita tetap ngaji di Masjid Muhdhar jam 4 sore. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man masyayikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammad